Pada pagi hari di Kecamatan Mojuroto terdapat sebuah puskesmas yang menyediakan pelayanan bagi ibu hamil dan anak dan rutin melakukan posyandu selama jangka waktu tertentu. Perawat yang bertugas saat itu merasa sangat antusias karena sudah tidak lama bertugas bersama ibu hamil dan mempersiapkan berbagai hal yang perlu dibawa saat pemeriksaan ibu hamil di puskesmas. Halo, selamat pagi Sus. Halo, selamat pagi. Ngomong-ngomong, hari ini saya merasa sangat bahagia karena setelah sekian lama hari ini kita akan bertemu secara langsung dengan ibu hamil. Karena kan biasanya kita hanya menangani dengan rawat jalan. Iya, benar sekali Sus. Hari ini aku juga deg-degan sekali karena kita akan menangani ibu hamil. Semoga ibu hamilnya baik-baik saja ya. Iya, saya hari ini juga merasa deg-degan karena bidannya cuma ada satu juga. Ya Sus, semoga kita bisa berkomunikasi dengan baik untuk ibu hamil dan dapat memberikan pengobatan dan edukasi yang baik juga. Iya Sus. Saat perawat dan ibu bidan asyik bercakap-cakap membahas situasi di puskesmas yang baru, datang Bu RT mengunjungi puskesmas dengan pakaian yang rapi untuk menyapa para tenaga kesehatan yang bertugas pada saat itu. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi Bu RT, silakan duduk di sini Bu. Ya, terima kasih. Gimana? Pertama kali di puskesmas ini, apakah sudah siap? Sepertinya masyarakat sangat antusias atas kedatangan para suster di puskesmas. Kita sudah siap Ibu, mohon bantuannya untuk dikenalkan ke masyarakat terlebih dahulu ya Bu. Baik, saya pasti akan membantu. Saya sudah mengumumkan kepada masyarakat kalau puskesmas baru sudah ada perawat dan bidan untuk memberikan pengobatan. Sesaat setelah Bu RT berbincang dengan perawat, baru datanglah seorang ibu hamil usia 10 minggu datang dengan lesu dan memegang kepalanya dengan mengeluhkan pusing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bu Kaila, mau periksa ya Bu? Iya, silakan periksa kepada perawat dan bidan. Kalau begitu saya izinkan terlebih dahulu ya, Mbak. Permisi. Aduh, saya lemas sekali Sus. Padahal tadi sudah sarapan sedikit. Baik Bu, saya lakukan pengkajian dulu ya. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat dia dan sebenarnya ada perawat Tisna. Sebelumnya nama Ibu siapa Bu? Saya Kaila Sus. Baik, dengan saudara Kaila. Kemudian keluhannya apa? Jadi gini Sus, sejak kemarin pagi saya merasa lemas sekali dan sangat pusing. Padahal sudah makan dan minum seperti biasanya Sus. Oh iya Bu. Jadi hari ini saya akan melakukan pengukuran tekanan darah terlebih dahulu karena ibu hamil biasanya mengalami riwayat yang berhubungan dengan tekanan darah. Bagaimana, apakah ibu Kaila bersedia? Ya, silakan Sus. Perawat pun mulai memeriksa tekanan darah pasien dan hasil pemeriksaannya menunjukkan angka 100/80 mmHg yang mana dapat disimpulkan bahwa ini dapat beresiko terjadi tekanan darah rendah pada kehamilannya. Setelah saya melakukan pemeriksaan tekanan darah, ternyata tekanan darahnya ibu rendah. Apakah riwayatnya seperti itu ya ibu? Pernah sesekali sih Sus, tapi jarang saya mengalaminya. Nah, selain pemeriksaan tekanan darah, nanti kami juga akan melakukan pemeriksaan hemoglobin. Nah, apakah ibu bersedia? Ya, silakan saja Sus. Apa jangan-jangan saya menderita anemia pada sama seperti saat saya remaja dulu ya?
Ya, nanti kami akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan juga memberikan jadwal rutin kepada ibu untuk memantau keadaan ibu. Nah, kira-kira Ibu Kaila kehamilan berapa ya nih? Kehamilan pertama sus. Oh, baik. Perawat pun mulai memeriksa HB Ibu Kaila. Hasil pemeriksaannya ternyata ibu mengalami anemia sedang pada kehamilannya. Selamat pagi Bu Kaila, perkenalkan saya Pradia. Hari ini saya menggantikan perawat Ibu Isna. Kemudian saya mau menginformasikan kepada ibu kalau ibu itu harus banyak istirahat dan makan makanan yang bergizi. Soalnya ibu mengalami anemia sedang, kekurangan sel darah merah dalam tubuh ibu. Maka dari itu, gejala yang ibu rasakan tadi merupakan gejala awal dari anemia. Oh begitu ya sus, pantas saja beberapa hari ini saya merasa lemah dan tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Oh, kalau seperti itu ya Bu. Sebaiknya mulai nanti ibu biasakan beraktivitas secara rutin ya. Kemudian ibu minum vitamin selama 90 hari. Sebaiknya ibu nanti minum vitaminnya itu di malam hari ya Bu. Nanti saya akan memberikan ibu tablet FE 90 tablet ya Bu. Kemudian nanti kandungan dari obat tersebut itu mengandung vitamin C dan sayur-sayuran serta ikan agar memaksimalkan kerja obat yang ibu minum. Kemudian ibu jangan lupa untuk memaksimalkan waktu istirahat ya Bu. Iya sus, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Ibu Kaila pun pulang dengan hati yang lega, namun sedikit cemas karena ada banyak pantangan untuk kehamilannya. Di perjalanan pulang, ada Ibu Bita yang duduk dengan suaminya. Ibu Kaila pun menceritakan tentang ia berobat di puskesmas tadi. Bu Bita lagi nyantai ya sama Pak Ali? Oh iya Ibu, lagi cerita soal sebelahnya Rani. Bu Kaila habis dari puskesmas ya? Tumben baru 2 minggu yang lalu kita dari puskesmas keliling. Iya Bu, saya habis dari puskesmas karena beberapa hari ini saya kan merasa pusing dan lemas ya Bu. Ternyata saya mengalami anemia Bu, jadi saya agak sedikit cemas karena kata susternya bisa berdampak pada janin jika terjadi terus menerus. Aduh, saya kok jadi takut ya, soalnya beberapa hari yang lalu saya merasa pusing juga. Wah, kalau mau periksa ayo ke kantor KSMP kita kalau kenapa-napa. Saya jadi khawatir. Udah ibu kok kelihatan khawatir semua. Jadi gini loh Bu, tadi kan saya habis dari puskesmas, ternyata saya menderita anemia karena saya lagi hamil nih. Periksa di puskesmas yang baru ya Bu. Gimana Bu petugasnya? Pasti judes ya? Petugasnya itu nggak juga aku ramah-ramah ini, jadi saya juga dikasih obat sama vitamin. Aduh, kalau begitu saya mau ajak suami saya ke puskesmas, takut kalau kandungan saya bermasalah. Iya Bu, harusnya memang periksa, apalagi anemia itu kan bahaya. Takutnya kalau ibunya pulang darah apalagi bayinya. Aduh, kalau begitu saya jadi takut. Kalau begitu saya mau siap-siap ke puskesmas. Ayo Pak. Semoga hati-hati ya Bu. Iya Bu. Pak Ali pun menemani istrinya ke puskesmas dan ketika sesampainya di puskesmas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk. Mungkin silakan duduk Pak Bu. Sebenarnya saya kesini mau periksa, cuma saya juga merasa baik-baik saja sebenarnya. Cuma saya takut saya terkena anemia. Baik Bu, nanti saya cek dulu ya. 3. Saya periksa dulu ya Bu tekanan darahnya. Baik, tekanan darah Ibu rendah ya, ini 100/80. Kemudian saya cek dulu janin Ibu. Isi ya Bu.
kok jadi takut ya sus? Bagaimana kalau terjadi apa-apa dengan bayi saya? Gak usah takut bu, kan baru gejala. Iya ibu betul. Iya ibu betul, kata bapaknya, jadi nggak perlu takut. Ini saya berikan tablet FD, permisi. Nah itu jangan lupa diminum ya bu, dijaga kesehatannya, istirahatnya, dan juga pola makannya. Baik sus, terima kasih. Ibu Bita pun pulang tanpa cemas lagi. Para perawat dan bidan mengadakan rapat di ruangan. Mereka khawatir di desa ini banyak sekali ibu hamil yang mengalami anemia. Keesokan harinya, perawat dan bidan pun melakukan penyuluhan tentang cara mencegah anemia dini pada ibu hamil dikoordinasi oleh Ibu RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, gimana kabarnya? Baik. Baik, berhubung dengan dibukanya puskesmas baru yang sudah dilengkapi dengan fasilitas untuk ibu hamil dan tenaga kesehatan baik perawat dan bidan. Baik, saya persilakan bidan untuk memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu. Baik, ibu-ibu semua, sangatlah penting untuk menjaga pola makan karena akan membantu tumbuh kembang anak. Dan juga ibu-ibu harap untuk memperhatikan tingkat stres, jangan sampai stres-stres karena akan mempengaruhi janin yang ada di kandungan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu semua diharapkan untuk menjaga makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Dari yang disampaikan oleh bidan, apakah sudah bisa dipahami ibu-ibu? Oke, penyuluhan pada hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyuluhan pun selesai. Di desa tersebut mulai mengubah pola makan dan mencoba untuk memulai hidup sehat.